let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevira Berliana bersama teman saya Nadia Irli. Di sini kami akan membahas terkait pada materi metode tafsir yang ditempuh oleh para ulama. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang mengandung petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari persoalan akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Sebagai kitab suci yang bersifat universal dan sepanjang zaman, seiring berjalannya waktu, para ulama menggunakan berbagai cara atau metode dalam menafsirkan Al-Quran, tergantung pada ilmu dan kondisi zamannya. Mulai dari merujuk pada riwayat Nabi hingga menggunakan akal dan tema tertentu. Pengertian metode tafsir. Metode tafsir merupakan cara atau sistem yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Quran dengan secara terstruktur dan ilmiah, sehingga pesan yang di dalamnya dapat dipahami oleh umat manusia, sehingga metode tersebut bisa menjadi pedoman agar penafsiran yang dilakukan itu tidak secara sembarangan, melainkan berdasarkan kaidah keilmuan yang jelas. Adapun metode-metode yang digunakan oleh para ulama membagi metode tafsir ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama metode tafsir tahlili, yang kedua metode tafsir ijmali, dan yang ketiga metode tafsir muqarran, dan yang keempat yaitu metode tafsir maudhu'i. Yang pertama yaitu metode tafsir tahlili. Secara bahasa, tahlili yaitu halala, yang berarti mengurangi atau menganalisis. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara rinci dan mendalam, sesuai dengan urutan mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Dalam metode ini, mufasir atau penafsir membahas berbagai aspek ayat, seperti makna kosakata, struktur bahasa, asbabun nuzul, munasabah antara ayat dan qiraat, hingga hukum-hukum terkandung yang ada di dalamnya. Pada metode tafsir tahlili, yaitu penafsiran yang dilakukan secara mendalam dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam suatu surat. Contohnya seperti ketika menafsirkan suatu surat, penafsiran akan menjelaskan ayat pertama terlebih dahulu, kemudian pada ayat kedua, dan seterusnya hingga surat yang terakhir. Jadi pada metode tafsir tahlili, yaitu merupakan metode penafsiran Al-Quran secara sistematis dan rinci berdasarkan urutan ayat dalam Al-Quran, sehingga makna setiap ayatnya dapat dipahami dengan jelas. Kedua, ada metode tafsir ijmali, yaitu secara bahasa, ijmali berarti global atau yang disebut umum. Metode tafsir ijmali menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan menyeluruh tanpa pembahasan yang mendalam. Jadi penafsiran tetap mengikuti urutan mushaf, namun penyajiannya singkat dan langsung pada makna umum ayatnya. Contohnya seperti pada kitab tafsir Jalaladdin karya Jalaluddin Al-Mahali. Jadi pada metode tafsir ijmali, yaitu penafsiran Al-Quran yang menjelaskan makna ayatnya secara singkat, umum, dan tidak terlalu rinci, tetapi tetap mengikuti urutan ayat dan surah dalam Al-Quran. Pada penafsiran ini hanya memberikan gambaran atau penjelasan pokok dari suatu ayat, sehingga mudah dipahami oleh pembaca tanpa pembahasan yang panjang suatu mendalam seperti pada tafsir tahlili sebelumnya. Contohnya ketika menafsirkan suatu ayat tentang keimanan, penafsir hanya menjelaskan makna umum dari ayat tersebut dan pesan utamanya.
Jadi tanpa membahas secara detail aspek dari bahasa, hukum, atau sebab turunnya ayat. Cara penafsirannya hanya secara singkat dan global sesuai dengan urutan ayat sehingga lebih mudah dipahami secara cepat oleh para pembaca. Selanjutnya ada metode tafsir muqaron. Kata muqaron berasal dari bahasa Arab yang berarti membandingkan. Metode ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan secara kritis ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis atau pendapat musafir yang satu dengan musafir lainnya. Metode ini dibandingkan pendapat ulama Selanjutnya ada metode tafsir muqaron. Kata muqaron berasal dari bahasa Arab yang berarti membandingkan. Metode ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan secara kritis ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis atau pendapat musafir yang satu dengan musafir lainnya. Metode ini dibandingkan pendapat ulama, salaf, dan khalaf dalam memahami ayat tertentu. Metode tafsir madu'i. Metode tafsir madu'i atau tematik. Metode penafsiran Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang sama. Kemudian, ayat-ayat tersebut dianalisis dan dijelaskan secara menyeluruh untuk mengetahui makna dan pesan terkandung di dalamnya. Dalam metode ini, penafsir tidak menafsirkan ayat berdasarkan urutan surah, tetapi berdasarkan tema tertentu. Metode tafsir madu'i. Metode tafsir madu'i atau tematik. Metode penafsiran Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang sama. Kemudian, ayat-ayat tersebut dianalisis dan dijelaskan secara menyeluruh untuk mengetahui makna dan pesan terkandung di dalamnya. Dalam metode ini, penafsir tidak menafsirkan ayat berdasarkan urutan surah, tetapi berdasarkan tema tertentu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode tafsir merupakan cara yang digunakan para ulama untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Terdapat beberapa metode tafsir yaitu tahlil, ijma'i, muqaran, dan maudhi'i. Metode tahlili menafsirkan ayat secara rinci berdasarkan urutan ayat dalam Al-Quran. Metode ijma'i menjelaskan ayat secara singkat dan umum. Secara muqaran menafsirkan dengan cara membandingkan ayat atau pendapat para ulama. Dan sedangkan metode maudhu'i menafsirkan ayat berdasarkan tema tertentu. Dengan adanya membandingkan metode tersebut, penafsiran Al-Quran dapat dilakukan secara lebih sistematis dengan dalam, sehingga makna terkandung dalamnya dapat dipahami dengan lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.